Ya, selamat bertemu dan materi kita hari ini materi baru yaitu tentang transformasi geometri. Ya, bagian yang pertama. Jadi ada 4 bagian. Yang pertama refleksi, yang kedua translasi, baru rotasi dan terakhir dilatasi. Ya, itu yang pertama ini tentang pencerminan atau refleksi. Ya, tujuan pembelajaran kita ada 3. Yang pertama, memahami pencerminan suatu benda, menggambar bayangan hasil pencerminan, menentukan pencerminan pada bidang koordinat. Langsung saja kita masuk di materi inti tentang pencerminan atau refleksi. Yang pertama, pencerminan suatu benda. Seperti apa itu? Coba kita lihat sifat bayangan benda yang dibentuk oleh pencerminan. Ya, ada 3. Ya. Yang pertama, bayangan suatu bangun yang dicerminkan memiliki bentuk dan ukuran yang sama dengan bangun aslinya. Suatu benda yang dicerminkan, bayangannya memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Baru yang kedua, jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda asli ke cermin. Jadi sama. Jadi jaraknya sama ke cermin, tidak berbeda. Ya. Kemudian yang ketiga, bayangan bangun pada cermin saling berhadapan dengan bangun aslinya. Jadi 3 sifat ini, ya, yang nantinya kita akan lihat bagaimana suatu benda akan dicerminkan, ya, tergantung pencerminannya seperti apa. Apakah dalam bidang koordinat, sumbu X atau sumbu Y, atau pencerminan dalam bentuk yang lain. Ya. Perhatikan contoh gambar ini. Ya. Gambar di atas merupakan contoh pencerminan refleksi segi 4 PQRS, ya, terhadap sumbu Y. Jadi sumbu Y ini menjadi cermin, ya, kacanya, ya, menghasilkan segi 4 yang warna merah, yaitu P aksen, Q aksen, R aksen, S aksen. Jadi kalau nantinya suatu titik, ya, titik dicerminkan, maka bayangannya kita beri nama P aksen atau Q aksen, R aksen, dan S aksen. Ya. Kita pakai tanda koma di atas. Ya. Menandakan itu adalah hasil pencerminan. Kalau kita lihat di sini, bentuk, ya, benda asli dengan bayangan sama, ukurannya juga sama, saling berhadapan, ya, dan jarak, ya, jarak ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Kita lihat sini, Q jaraknya 4 satuan, Q aksen juga 4 satuan. Itu juga misalkan S, ya, kita lihat jarak ke cermin sama dengan jarak S aksen ke cermin. Lanjut, ya. Gambar di bawah ini merupakan contoh pencerminan dari segi 4 ABCD terhadap sumbu Y, ya. Sumbu Y jadi cermin sehingga menghasilkan bayangan yaitu segi 4 A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen. Di belah ketupat, ya, segi 4 belah ketupat yang warna merah. Ketika dicerminkan hasilnya seperti ini. A aksen, B aksen, C aksen, D aksen. Saling berhadapan, ya. Jadi B aksen saling berhadapan dengan B. Jaraknya sama, ya. Jarak ke cermin, jarak bayangan ke cermin sama, ya. Bentuk dan ukurannya juga sama. Jadi 3 sifat pencerminan ini harus Anda pahami, ya. Jangan sampai di sini B, baru B aksennya ada di sini salah, ya. Jadi harus berhadapan. C juga seperti ini, berhadapan dengan C aksen. D berhadapan dengan D aksen. Langkah-langkah menggambar bayangan hasil refleksi yang tadi, ya. Yang pertama, gambar dulu bangun yang dimaksud, ya, PQRS. Langkah kedua, bayangannya kita beri nama P aksen, Q aksen, R aksen, dan S aksen. Dan tentunya kita harus perhatikan jaraknya, ya. Jarak, misalkan jarak benda ke cermin sama dengan bayangan ke cermin. Atau di sini ditulis, ya, membagi P aksen, Q aksen, R aksen, dan S aksen sama panjang. Ya.
Jadi sumbu Y yang adalah cermin, dia membagi sama panjang. Ya. Kemudian langkah ketiga, tinggal kita menghubungkan titik-titik dari P aksen, Q aksen, dan R aksen, S aksen membentuk segi 4. Maka segi 4 P aksen, Q aksen, R aksen merupakan bayangan dari segi 4 PQRS. Seperti itu. Jadi itulah langkah-langkah menggambar bayangan, ya, atau hasil pencerminan dari segi 4 PQRS. Sama juga dengan segi 4 ABCD tadi. Ya, oke. Nah, kita masuk di sesi yang berikut, menggambar bayangan hasil pencerminannya. Langkah-langkahnya coba Anda perhatikan, ya, seperti ini. Jadi dua benda ini kita akan cerminkan, ya. Jadi yang garis putus-putus ini, merah inilah cermin. Ya. Kita perhatikan tiga sifat pencerminan tadi. Ya. Bentuk ukurannya harus sama, jarak dari ke cermin, ya, benda ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin, dan benda asli ke bayangan saling berhadapan. Coba perhatikan yang pertama, bangun datar ini. Kita hitung dulu, ya, jaraknya 2 satuan. Berarti jarak dari bayangan ke cermin juga harus 2 satuan, harus sama. Ya. Kita beri titik di situ, kemudian lanjut, ya. Jaraknya adalah 1, 2, 3 satuan, berarti jarak bayangan ke cermin juga harus 3 satuan. Kita beri titik. Ya. Begitu seterusnya, ya. Semua titik sudut dari bangun datar ini kita cerminkan, kita memperhatikan jarak, ya. Kalau sudah, ya, maka semua titik sudut ini kita hubungkan, ya, seperti ini. Maka jadilah bayangan dari bangun datar ini, ya. Bentuk ukuran sama, saling berhadapan, dan jaraknya sama. Ya. Jarak benda asli ke cermin sama dengan jarak dari bayangan ke cermin. Juga dengan segitiga ini, ya. Terlihat jaraknya 3 satuan, ya. Di titik situ, kemudian ini juga jaraknya 3 satuan, lalu yang terakhir jaraknya adalah 1 satuan. Tiga titik sudut ini kita hubungkan, maka segitiga ini adalah hasil pencerminan dari segitiga ini. Di jarak ke cermin sama, saling berhadapan, dan bentuk dan ukurannya tetap sama. Seperti itu. Kemudian lanjut, ya, misalkan cerminnya seperti ini, ya. Jadi tidak selamanya cermin itu lurus, ya, vertikal, juga miring seperti ini. Yang pertama kita akan cerminkan bangun persegi panjang ini. Sama, kita perhatikan jaraknya, jarak ke cermin sama, beri titik, ya. Jika ini melekat, ya, melekat ke cermin, maka jaraknya 0. Karena dia menyentuh cermin. Lalu kita hubungkan keempat titik sudut ini, ya, menghasilkan persegi panjang. Jadi saling berhadapan, bentuk ukurannya sama, jaraknya sama. Dan juga bangun yang kedua, persegi yang warna kuning ini kita akan cerminkan, ya. Kita lihat jaraknya sama, beri titik di situ. Lalu kita hubungkan keempat titik ini, ya, selesai. Jadi inilah hasil pencerminan, ya. Dua bangun ini hasil pencerminan dari bangun ini. Sangat mudah. Lanjut, menentukan pencerminan pada bidang koordinat. Ya, tentunya pada bidang koordinat kartesius. Ya, ada 7, ya, yang kita harus perhatikan di sini. Yang pertama, pencerminan terhadap sumbu X. X-nya tetap, Y-nya yang kita rubah tanda menjadi negatif. Kalau dicerminkan terhadap sumbu Y, X-nya yang berubah tanda menjadi negatif, X, Y-nya tetap. Kalau dicerminkan terhadap titik asal 0,0, dua-dua, ya, X dan Y berubah tanda menjadi negatif, ya.
Kemudian kalau dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, kita tukar X, Y menjadi Y, X. Tandanya tetap. Kalau dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, ya, titik X, Y kita tukar ya menjadi Y, X, tapi tandanya menjadi negatif 2. Kalau dicerminkan terhadap garis Y sama dengan H, maka titik koordinat bayangannya menjadi X, 2H kurang Y. Dan yang terakhir, jika dicerminkan terhadap garis X sama dengan negatif H, maka titik koordinat bayangan menjadi 2H kurang X, Y. Ya, untuk lebih jelasnya bagaimana, kita masuk pada contoh soal. Ya. Diketahui segitiga ABC, titik sudutnya A 3,2, B 4,4, dan C 1,3. Tentukan bayangan dari segitiga ABC jika dicerminkan terhadap sumbu X, sumbu Y, titik asal, garis Y sama dengan X, garis Y sama dengan negatif X, garis Y sama dengan 2, garis X sama dengan negatif 3. Ya. Tanpa menggambar, ya, kita bisa menentukan bayangannya. Ya. Tanpa menggambar pada bidang koordinat, kita bisa menentukan bayangan dari segitiga ABC. Ya. Gimana? Langsung saja. Yang pertama, terhadap sumbu X. Jadi ini adalah titik koordinat dari segitiga ABC, yaitu A 3,2, B 4,4, C 1,3. Karena dicerminkan terhadap sumbu X, maka yang berubah hanya Y menjadi negatif. Ya. Jadi nantinya yang berubah hanya ini, 2, 4, 3. Ya. Tapi kita gunakan tanda negatif di depan. Negatif 2, negatif 4, negatif 3. X-nya tetap. Sehingga menjadi X, negatif Y. Maka A aksennya, B aksen, dan C aksen seperti ini. 3,2 menjadi 3, negatif 2. 4,4 menjadi 4, negatif 4. 1,3 menjadi 1, negatif 3. Di koordinat bayangannya adalah seperti ini. Dicerminkan terhadap sumbu X. Jadi yang berubah hanya Y-nya. X-nya tetap. Dan lanjut, kalau dicerminkan terhadap sumbu Y, nah, X-nya yang berubah, Y-nya tetap. Jadi yang berubah hanya ini, 3, 4, 1. Y-nya tetap. Jadi semua yang X kita gunakan tanda negatif. Ya, negatif 3, negatif 4, negatif 1. Sehingga menjadi min X, Y, maka menghasilkan titik koordinat bayangan, yaitu seperti ini. A aksen min 3,2, B aksen min 4,4, C aksen min 1,3. Jadi yang dirubah adalah X-nya. Kita gunakan negatif di depan. Jadi kalau misalkan ada soal sebentar ada negatif, berarti jadi positif. Ya, karena negatif dengan negatif, hasilnya positif. Kemudian kalau dicerminkan terhadap titik asal 0,0, ya, maka kedua-duanya kita gunakan tanda negatif di depan. Ya. Misalkan seperti ini. Berarti kedua-duanya X dan Y-nya berubah. Seperti ini. Sehingga menghasilkan koordinat bayangan A negatif 3, negatif 2, B aksen min 4, min 4, C aksen min 1, min 3. Jadi semuanya berubah tanda positif menjadi negatif. Karena dipasang negatif. Kalau ada yang negatif di sini, maka hasilnya tetap menjadi positif. Kemudian terhadap garis Y sama dengan X. Y sama dengan X, maka dibalik. Ya, X, Y menjadi Y, X. Seperti ini. Jadi diputar. Ya. Sehingga koordinat titik bayangannya adalah 23, B aksen 44, C aksen 3,1. Ya. Jadi 3,2 menjadi 2,3, 4,4 tetap, 1,3 menjadi 3,1. Jadi kalau dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, yang berubah, ya, tinggal ditukar. Yang berubah hanya ini. XY urutannya menjadi Y, X. Kemudian kalau dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, maka terubah menjadi ini. Urutannya menjadi negatif Y, negatif X. Jadi negatif Y di depan,
kemudian negatif X di belakang. Sehingga hasil akhir aksen adalah negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 4, negatif 3, negatif 1. Diberubah. Ya. Diputar, baru digunakan tanda negatif. Kemudian garis Y sama dengan 2. Nah, garis Y sama dengan 2, koordinat bayangan jadi X, 2H kurang Y. Berarti X-nya tetap, ya, 3, 4, 1-nya tetap, yang berubah hanya ini. 2H kurang Y. Berarti 2 kali H dikurang Y. 2H kurang Y. 2 kali 2, ya hanya 2. Ya. Jadi H ini adalah 2. 2 dikurang Y. Y-nya adalah 2. Kemudian 2 kali 2 dikurang 4. Y-nya 4. Dan terakhir 2 kali 2 dikurang 3. Y-nya adalah 3. Sedangkan H-nya adalah 2. Sehingga menghasilkan koordinat bayangan A aksen 3,4 kurang 2. Ya, 2 kali 2 4. 4 kurang 2, 2 kali 2 4 kurang 4, dan 2 kali 2 4 kurang 3. Hasil akhir seperti ini. A aksen 3,2, ya, 4 kurang 4, 0, dan 4 kurang 3, 1. Jadi koordinat titik bayangan A aksen, B aksen, C aksen adalah 3,2, 4,0, 1,1. Kemudian yang terakhir, dicerminkan terhadap garis X sama dengan negatif 3. Jadi Y-nya tetap, ya, yang berubah hanya X. Sama, hanya adalah negatif 3. X-nya adalah 3, 4, 1. Jadi 2 kali negatif 3, dikurang 3, dikurang 4, dikurang 1. Maka hasilnya menjadi 2 kali negatif 3 adalah negatif 6. Ya, negatif 6, dikurang negatif 3, dikurang 3, dikurang 4, dikurang 1. Maka hasil akhir adalah negatif 9,2, negatif 10,4, dan negatif 7,3. Jadi inilah koordinat bayangan dari segitiga ABC jika dicerminkan terhadap garis X sama dengan negatif 3. Jadi sangat mudah tanpa kita harus menggambar. Contoh berikut, segitiga ABC berkoordinat di titik A negatif 6,1, B negatif 6,3, C negatif 1,3. Gambar segitiga ABC dan bayangannya yang direfleksikan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ya, kita akan menggambar. Kalau yang tadi kita hanya menentukan tanpa menggambar, kalau yang contoh kedua ini kita akan menggambar segitiganya. Di langkah pertama, ya, kita gambar segitiga ABC yang dimaksud pada bidang koordinat. Titik A, min 6,1, di sini B, min 6,3, dan C, min 1,3. Ya. Baru kita hubungkan, menghasilkan segitiga ABC. Kemudian segitiga ABC ini kita akan cerminkan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Oke, yang pertama, kita akan cerminkan terhadap sumbu Y, berarti yang berubah hanya negatif, yang berubah hanyalah X-nya, yang menjadi negatif. Jadi kalau titik A negatif 6,1, B negatif 6,3, C negatif 1,3, ya, maka hasilnya seperti ini. Negatif, min 6, negatif, min 6, negatif, min 1. Y-nya tetap. Jadi yang berubah hanya X. Maka hasil bayangannya, karena ini negatif dan negatif, menjadi positif. Ya. Jadi positif menjadi 6,1, B aksen 6,3, C aksen 1,3. Yang berubah hanya X-nya, ya, absisnya, ya, hanya absis yang berubah. Karena direfleksikan, dicerminkan terhadap sumbu Y. Baru kita gambarkan A aksen, B aksen, C aksen. A aksen adalah 61, ya. Kalau 61, kemudian B aksen 63, C aksen 1,3. Ya, kita tinggal hubungkan ketiga titik ini. Ya. Inilah bayangan dari segitiga ABC terhadap sumbu Y. Seperti ini. Jaraknya sama, ya. Kita perhatikan sini jaraknya sama. Jarak A ke aksen sama, ke cermin sama. Ya. Juga jarak B ke cermin
dan B aksen ke cermin sama. Jadi boleh kita menggambar, boleh juga kita gunakan rumus ini. Ya. Kemudian lanjut. Nah, sekarang direfleksikan terhadap sumbu X. Nah, kalau direfleksikan terhadap sumbu X, berarti yang berubah hanyalah koordinatnya atau Y-nya. Jadi X-nya tetap, yang berubah hanya ordinat. Oke. Jadi seperti ini. Jadi yang berubah hanya, jadi 1, 3, 3, dia menjadi negatif 1, negatif 3, negatif 3. Yang X-nya tetap. Sehingga hasil akhir seperti ini. Ya. A aksen dengan negatif 6, negatif 1, B aksen negatif 6, negatif 3, C aksen negatif 1, negatif 3. Jadi gambarnya ya, seperti ini. A aksen negatif 6,1, titiknya sini, B aksen negatif 6,3, C aksen negatif 1, negatif 3. Kita hubungkan ya, seperti ini ya. Jadi inilah hasil bayangan dari segitiga ABC. Boleh kita gambar saja, ya. Perhatikan jaraknya, boleh juga kita gunakan rumus. Terserah Anda mana yang paling mudah, paling dipahami. Oke. Kemudian setelah itu kita masuk di tugas. Ya. Selesaikan ini tugas selama seminggu. Ya. Tunjukkan apakah gambar yang berwarna biru merupakan hasil pencerminan dari gambar yang berwarna merah. Ya, seperti ini. Ada di buku siswa, silahkan Anda cari. Kemudian yang kedua, cerminkan segitiga DEF terhadap garis Y sama dengan X. Gambar segitiga DEF dan tuliskan koordinatnya yang merupakan hasil pencerminan DEF terhadap garis Y sama dengan X. Boleh kita gambar, boleh kita gunakan rumus, terserah Anda. Mana yang Anda anggap mudah, apakah dengan menggambar saja atau Anda gunakan rumus. Kemudian, huruf mana yang akan tetap sama jika dicerminkan terhadap suatu garis? Ya, jadi A sampai Z, ya, huruf mana yang kalau kita cerminkan, bentuknya sama. Ya. Jadi misalkan A tetap A, ya, tidak berubah. Okay. Lanjut, titik koordinat hasil pencerminan segi 4 JKLM dengan titik sudutnya di J 2,2, K74, L9 negatif 2, M3, negatif 1 terhadap sumbu Y adalah. Ya. Boleh Anda gambar, boleh juga Anda gunakan rumus. Nomor 5 juga sama. Jika titik A 27, negatif 12 dicerminkan menjadi A aksen 27,12, sumbu refleksinya adalah kalau nomor 5 ditanya sumbu refleksinya, misalkan di sumbu refleksinya Y, sumbu X, atau titik asal, atau garis Y sama dengan X, silahkan kita tentukan sumbu refleksinya atau cerminnya. Ini demikian untuk pertemuan kita. Ya. Jangan lupa buat tugasnya, tetap jaga jarak, ya. Jaga kesehatan. Sampai bertemu di lain kesempatan.